Oppo A37 merupakan seri selfie expert yang dimiliki oleh Oppo. Mempunyai nama lain Oppo Neo 9, berarti ini merupakan penerus dari Oppo Neo 7 yang cukup sukses di pasaran. Memiliki beberapa peningkatan, terutama dari segi desain. Oppo Neo 9 memiliki bahan metal magnesium alloy di bagian belakang, dengan berbalut logo Oppo yang sangat keren. Kemudian bagian depan berwarna putih polos, dan ada beberapa tombol kapasitif yang berada di bawah layar namun tidak memiliki backlight. Di atas ada kamera 5 megapiksel, sensor proximity dan juga earpiece. Di bagian kanan terdapat tombol volume dan juga slot untuk 2 SIM card dan 1 microSD tanpa hybrid, namun dijadikan satu dalam satu slot. Di belakang ada kamera 8 megapiksel yang dilengkapi dengan LED flash. Kemudian di bagian bawah ada speaker yang sangat panjang, namun hanya salah satu yang bunyi. Yang satu merupakan sensor mikrofon untuk menggunakan telepon. Di sisi kiri ada tombol volume. Frame-nya sendiri walaupun terlihat metal, ternyata ini masih berbahan plastik, namun cukup berkualitas. Pengecasan berada di bagian bawah, masih menggunakan USB Type 2.0, belum menggunakan Type-C. Namun tidak jadi kendala, karena sebagian besar orang masih menggunakan kabel seperti ini. Layarnya menggunakan 2.5D alias melengkung, dengan resolusi HD ukuran 5 inch. Saya rasa tidak ada masalah dengan layarnya, karena walaupun HD, tampilnya sangat cerah dan halus, dan sangat gonjreng untuk warnanya. Ya, di bagian belakang ini yang berbahan metal hanya tengah saja, karena atas dan bawahnya masih menggunakan plastik, karena difungsikan untuk keluar masuk sinyal. Dan ini adalah tampilan user interface dari ColorOS milik Oppo A37. Layarnya sendiri menggunakan teknologi IPS, dengan tampilan warnanya sangat tajam, sangat gonjreng, dan warnanya cukup menonjol. Dilihat dari kemiringan ekstrim pun masih sangat bisa dilihat. Tidak ada masalah dengan layarnya. Bahkan hampir menyerupai Super AMOLED miliknya Samsung. Mari kita lihat melalui beberapa gambar berikut. Di sini terlihat warnanya sangat tajam, sangat kuat. Hampir setara Super AMOLED. Oppo A37 sendiri ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 410 dengan clock speed 1,2 GHz, RAM 2 GB dan internal 16 GB. Cukup standar untuk HP-HP saat ini. Namun tentu ada alasan kenapa Oppo membandrol A37 dengan cukup tinggi. Ini dia kamera depannya dengan resolusi 5 megapiksel. Terdengar biasa saja untuk sekarang, namun hasilnya memang tidak biasa, karena dilengkapi dengan fitur Beauty Master miliknya Oppo. Kita bisa mempercantik dengan fitur Beauty Mode sampai 7 tingkatan. Ada fitur panorama juga, ada time lapse atau selang waktu. Kemudian kita juga bisa merekam video HD di kamera depan ini. Ada fitur screen flash, di mana kita bisa memfungsikan layar sebagai flash saat kita selfie. Ini contohnya. Hasilnya sangat baik menurut saya. Meskipun dari sisi resolusi kecil, tentu saja berimbas dengan ketajaman yang kurang, tapi hasilnya sangat cerah dan mampu mempoles wajah saya kelihatan sangat halus, terlihat kemerah-merahan seperti bayi. Ini beberapa contoh selfie yang saya ambil menggunakan Oppo A37. Beralih kamera belakang, resolusi yang didapatkan adalah 8 megapiksel
dan juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang lebih banyak dibandingkan kamera depan. Ada mode HDR di bagian belakang, ada time lapse juga, beauty mode juga ada, kemudian ada panorama. Hasilnya sangat tajam sekali. Warna yang ditampilkan bahkan cenderung melebihi warna aslinya. Ini sebagian orang memang tidak suka, tapi saya sangat suka dengan hasil foto yang seperti ini. Ini dia fitur-fitur yang ada: mode normal, ultra HD, animasi, filter, kemudian ada juga mode mudah. Saya sudah mencoba menginstal AIDA 64 dan melihat sistem yang ditanamkan di Oppo A37 ini. Seperti saya katakan tadi, Oppo A37 membenamkan hardware Qualcomm Snapdragon 410, clock speed 1,2 GHz, 1,2 GHz, RAM 2 GB, dan internal 16 GB. Dengan memori internal yang bisa dipakai sekitar 10 GB, karena terpotong oleh sistem. Tidak istimewa menurut saya, tapi Oppo berhasil memadukan hardware yang seadanya ini dengan ColorOS yang dimiliki oleh Oppo sehingga menghasilkan kinerja yang cukup apik. Tidak ada lag saat digunakan keseharian. Tentunya hanya digunakan untuk hal-hal biasa saja, yaitu chatting, browsing, ataupun sosial media. Di lini sensor sendiri sangat lengkap. Terhitung hanya 2 sensor yang gimmick menurut saya yang tidak ditanamkan, yaitu sensor suhu dan sensor tekanan. Selebihnya sangat lengkap, bahkan gyroscope juga ada di sini. Tapi saya kurang tahu apakah gyroscope ini berupa hardware atau hanya software saja. Tapi yang jelas bisa dipakai atau digunakan untuk menggunakan VR reality. Accelerometer sensor wajib juga ada, karena difungsikan untuk merotasi layar ketika kita bermain game ataupun sedang mengetik tugas. Kemudian dari skor Antutu sendiri, yang dihasilkan memang tidak terlalu besar. Sekitar 24.674. Namun untuk difungsikan sebagai daily driver saya sudah cukup, karena saya jarang memainkan game. Bagi Anda yang berniat untuk membeli HP ini untuk bermain game, saya rasa urungkan saja niat Anda, karena mungkin ini akan sangat kerepotan untuk memainkan game-game, terutama game HD. Untuk baterainya sendiri, Oppo A37 meskipun hanya dilengkapi dengan kapasitas 2530, tapi keseharian menggunakannya sangat awet. Ini karena juga prosesor yang dipakai tidak terlalu banyak makan daya. Kemudian layarnya juga hanya HD, sehingga sangat irit di bagian baterai. Kenapa disematkan baterai yang kecil? Karena sepihak Oppo ingin mengutamakan penampilan supaya kelihatan ramping dan tipis. 4G sendiri secara otomatis terinstal di sini, jadi kita tidak perlu menunggu updatean untuk bisa menikmati jaringan 4G di Oppo A37. Dan bisa didapat di kedua slot SIM card-nya, baik slot 1 maupun slot SIM 2. Sekali lagi, microSD bisa ditanam di sini tanpa hybrid, artinya bisa bekerja bebarengan antara microSD, slot SIM 1, dan slot SIM 2. Jujur, HP saya sebelumnya memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Kemudian saya mencoba A37 ini yang spesifikasinya lebih rendah. Namun saya tidak merasakan adanya keluhan di sini. Saya masih tetap enjoy untuk memakainya. Dan di sini ada shortcut atau gesture yang bisa kita fungsikan. Ketika menulis huruf V dalam layar keadaan mati, kita bisa masuk ke center. Kemudian kita menulis huruf O dalam keadaan mati, kita akan masuk ke kamera. Dan lain-lain, bisa kita tambahkan huruf-huruf yang lain. Di pengaturan nanti kita akan menciptakan huruf tersendiri, difungsikan untuk fungsi tersendiri. Bisa ditambahkan di pengaturan. Untuk double tap to back sendiri saya sangat suka, karena bisa difungsikan di tombol home-nya. Kita bisa memencet 2 kali untuk menyalakan layar, dan memencet 2 kali lagi untuk mematikan layar.
Saya rasa apa yang ditawarkan Oppo A37 ini cukup menarik.